Buya Munawir mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan agama itu sulap, katanya. Karena sulap itu dilarang agama. Sulap itu hanya boleh untuk menghibur. Jadi sulap ini tidak elok kalau untuk membongkar praktek perdukungan. Sorry, saya jadi pusing kepala ini. Ini kok pengurus MUI kok jadi koplak begini ya? Pesulap merah atau Marcel Radifa ini pahlawan loh, membongkar praktek sesat perdukunan. Gitu loh. Jadi kalau Buya Munawir mengatakan pesulap merah membuat rakyat terbelah, enggak ada yang terbelah. Yang terbelah itu adalah para dukun dan pendukung-pendukung perdukunannya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Kali ini opini saya ringan. Sahabat Indonesia mungkin sudah sering melihat, mendengar, membaca berita terkait dengan pesulap merah. Ini memang khas merah, rambutnya pakai wig merah, bajunya merah. Namanya adalah Marcel Radifa sebetulnya. Ini memang pesulap ini. Pesulap di Indonesia banyak sekali. Cuma ada yang menarik dari Marcel Radifa ini atau pesulap merah ini karena heboh menjadi viral karena dia membongkar praktek-praktek perdukunan. Salah satu yang dibongkar itu namanya Samsudin, Gus Samsudin. Nah, Gus Samsudin ini praktek di Blitar, Jawa Timur. Prakteknya sudah lama dan selama ini karena dia ingin promosi, Gus Samsudin ini sering praktek perdukunannya itu dimuat di YouTube, kemudian di TikTok gitu ya. Dan seolah-olah dia maha hebat, ada pendukungnya dari Banser dan sebagainya. Ternyata trik-trik yang dibuat oleh dukun ini dibongkar habis oleh pesulap merah. Dan ternyata semua bohong. Jadi pasien-pasien Gus Samsudin itu ternyata selama ini dibohongi. Nah, pernah hampir terjadi bentrokan. Ada orang-orang berseragam Banser yang mendampingi Gus Samsudin. Ternyata juga bohong. Ini bukan Banser betulan. Ini disampaikan oleh Ketua Banser Blitar bahwa itu bukan Banser, hanya jaketnya, seragamnya Banser saja. Jadi seolah-olah dia anggota NU untuk mencari simpati gitu. Jadi Gus Samsudin memang norak gitu loh. Jadi jujur masyarakat terima kasih kepada Marcel Radifa, kepada pesulap merah ini, akhirnya terbongkar ini. Oh, selama ini memang praktek perdukunan ini memang membohongi masyarakat gitu. Dengan trik-trik yang murahan akhirnya menyesatkan masyarakat. Bahkan ada dukun-dukun yang niatnya cabul juga akhirnya gitu. Mencabuli para pasiennya. Dan ini dibongkar oleh pesulap merah dan menjadi viral. Nah, yang membuat saya heran ini asosiasi atau perkumpulan dukun se-Indonesia marah. Karena merasa pesulap merah atau Marcel Radifa ini mengusik kemapanan sang dukun-dukun yang bertahta di Indonesia. Kemapanan sang dukun tergoyahkan, terganggu dengan hadirnya pesulap merah. Makanya mereka rame-rame mengajukan pelaporan Marcel Radifa atau pesulap merah ini ke Polres Jakarta Selatan. Nah, ini satu hal yang kita membuat lucu. Harusnya masyarakat ini bisa melakukan class action untuk melaporkan balik para dukun-dukun palsu ini sebetulnya. Karena selama ini mereka sudah berpraktek bertahun-tahun dan menyesatkan masyarakat. Lebih aneh lagi, ada komentar dari salah satu pengurus MUI, Majelis Ulama Indonesia yang terhormat,
namanya Gus Munawir. Gus Munawir mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan agama itu sulap. Karena sulap itu dilarang agama. Sulap itu hanya boleh untuk menghibur. Jadi sulap ini tidak elok kalau untuk membongkar praktek perdukungan. Sorry, saya jadi pusing kepala ini. Ini kok pengurus MUI kok jadi koplak begini ya? Bukannya dia menenangkan, malah yang terjadi narasinya ini adalah membela praktek perdukungan. Dan banyak disebut praktek perdukungan selama ini itu menggunakan atribut-atribut agama. Sudah pasti namanya Gus ini, Gus itu, Kiai ini, Kiai itu. Ini kan koplak bener nih. Agama dipakai alat untuk menyesatkan publik dan membuat jubah perdukunannya jadi semakin laku. Harusnya Gus Munawir sebagai pengurus MUI meluruskan, jangan malah mendukung praktek perdukunan. Ini praktek perdukunan sesat. Loh kok masih didukung oleh Buya Munawir? Kan aneh bin ajaib ini. Jadi mungkin Buya Munawir ini nggak pernah ngerti tayangan YouTube-nya dukun-dukun sesat ini. Karena sudah mengoyak-oyak akal sehat kita, dan yang paling penting ada unsur penipuan kepada masyarakat. Harusnya itu diluruskan. Kalau ada upaya seperti pesulap merah atau Marcel Radifa, ya sah-sah saja. Justru itu menjadi penyelamat masyarakat. Bagi masyarakat, pesulap merah atau Marcel Radifa ini pahlawan loh. Membongkar praktek sesat perdukunan. Jadi kalau Buya Munawir mengatakan pesulap merah membuat rakyat terbelah, enggak ada yang terbelah. Yang terbelah itu adalah para dukun dan pendukung-pendukung perdukunannya. Jangan percaya dengan dukun-dukun begitu deh. Ya. Ini memang sudah aneh ini negeri ini. Yang benar malah dipersalahkan, yang salah malah dibela-bela. Ini kan lucu gitu. Harusnya MUI hati-hati membangun narasi. Jangan sampai MUI yang terhormat ini, termasuk saya menghormati Buya Munawir, hati-hati sehingga narasinya ini tidak seolah-olah terkesan bahwa Buya Munawir membela praktek perdukunan sesat. Nah, sahabat Indonesia, ada juga yang menarik ini. Ada seorang mengatakan dirinya Habib Jindan atau apa. Aduh, saya kadang-kadang agak alergi kalau bicara Habib ini. Orang kok merasa bahwa Habib ini seolah-olah menjadi hak dan seolah punya privilege agar dia dihormati orang ya. Tapi dah, oke lah, namanya Habib Jindan. Dia ngaku cucu dari Mbah Priok. Ya, dia mungkin lupa. Ini mungkin memang bukan cucu kandung, mungkin cucu dari kenalannya Mbah Priok atau ngaku-ngaku cucu, karena Mbah Priok kan meninggalnya waktu muda. Jadi ya mungkin cucu, ya sama aja lah. Saya juga merasa saya ini cucunya Nabi Adam, boleh tak? Ya ini Habib Jindan, tapi tidak benar dia cucunya Mbah Priok. Dia menantang pesulap merah untuk adu ilmu, ditembak segala. Ini kan sudah sesat lah. Nah, kayak seperti ini harusnya MUI turun tangan dong. Mbah Priok itu ulama besar. Jangan ada turunannya yang ngaku-ngaku cucunya kemudian adu ilmu. Ini kan agak kacau balau ini. Jadi ini sebetulnya saya tidak tertarik dengan pesulap merah, meskipun saya cukup terhibur dengan aksi-aksi sulapnya. Tapi yang membuat saya bahagia itu karena pesulap merah, praktek perdukunan dari Samsudin yang di Blitar itu ditutup. Itu bagus banget, setuju. Dan mungkin dukun-dukun yang lain pun sama, harus hati-hati ya. Mungkin saya harus luruskan satu hal.
ada orang kiai atau ulama yang berpraktek bisa mempunyai kelebihan ilmu untuk mengobati atau memberikan bantuan doa, itu dicap sebagai dukun, padahal mungkin bukan dukun. Tapi banyak juga orang-orang yang ngaku dukun tapi berjubah ulama atau kiai atau pakai label Gus atau siapa. Ini kan kadang-kadang menyesatkan gitu. Jadi ini poin ini kepada MUI untuk hati-hati. Jangan sampai nama besar MUI itu akan semakin anjlok dan anjlok kalau narasi para pengurusnya jadi tidak objektif gitu. Harusnya ditengahi, jangan terkesan membela, jangan terkesan menyudutkan, karena ada oknum-oknum dukun-dukun ini yang kemudian juga memanfaatkan agama Islam, dan ini mencederai keislaman kita. Islam yang mulia ini kadang-kadang dijatuhkan oleh oknum-oknum dukun ini. Ini yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, ini ceritanya MUI versus pesulap merah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Ini hanya opini kecil dan hanya memberikan saran kepada Majelis Ulama Indonesia agar hati-hati, jangan terkesan memihak yang salah. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam kemerdekaan. Saya Rudi SK.